Yang terhormat Bapak Kepala Desa Waturoyo beserta perangkatnya, yang terhormat Bapak Ketua DPD Desa Waturoyo beserta anggotanya, yang terhormat Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Waturoyo bersama seluruh anggota Pilkades Desa Waturoyo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul dari Desa Waturoyo pada siang hari ini dalam acara pembahasan tata tertib Pilkades dan anggaran Pilkades tahun 2021. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya, kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara pertama, pembukaan. Kedua, sambutan dari Kepala Desa Waturoyo. Ketiga, sambutan Ketua Panitia Pilkades 2021. Keempat, pembahasan tatib dan anggaran Pilkades 2021. Keempat, lain-lain, dan acara kelima, penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Acara kedua, sambutan Kepala Desa Waturoyo. Kepada yang terhormat Bapak Sis Susilo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades Desa Waturoyo beserta anggotanya. Yang saya hormati Bapak BPD Desa Waturoyo. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan perangkat Desa Waturoyo. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menghadiri Natal pada siang hari ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah rawuh sedaya nggih. Yang mana pada siang hari ini adalah rapat penyusunan, pembahasan dan persetujuan tata tertib Pilkades serta perencanaan anggaran Pilkades, yang mana nanti dipandu langsung oleh Bapak Ketua dan Wakil Ketua Panitia ya. Nanti monggo dibahas bareng-bareng dan nanti usulan-usulan dari Bapak Ibu semua bisa kami tampung ya. Semoga nanti kedepannya Panitia Pilkades ini bisa sukses dalam mengadakan acara Pilkades di tahun 2021 ini ya. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata dari kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan kedua dari Ketua Panitia Pilkades Desa Waturoyo 2021. Kepada yang terhormat Bapak Mulyono NPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin abdillah, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dumateng Bapak Kepala Desa yang kami hormati, Bapak Ketua BPD beserta anggotanya yang kami hormati juga. Pun tak lupa
Bapak-bapak dan ibu-ibu perangkat Desa Waturoyo serta anggota kami, yaitu Panitia Berkades tahun 2021 yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di Balai Desa Waturoyo, yang mana pada kesempatan pagi ini kita telah melaksanakan satu tahapan daripada beberapa tahapan jadwal pemilihan kepala desa yang ada di Desa Waturoyo, yaitu pada kesempatan siang hari ini kita pada tahapan penyusunan, pembahasan dan persetujuan tatib jadwal serta anggaran Pilkades tahun 2001. Semoga saja apa yang kita hasilkan dalam rapat ataupun musyawarah pada siang hingga selesai nanti, insya Allah nanti lebih cepat mawon karena situasinya seperti ini. Kalau tidak ada masalah nanti bisa langsung disetujui oleh BPD. Oleh sebab itu kita berharap apa yang kita hasilkan siang hari ini nanti bisa membawa manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Khususnya dalam pelaksanaan Pilkades ini agar tidak ada hal yang mengkhawatirkan dan sebagainya. Tetap kondusif, aman, tentram, aman. Kita bisa memilih calon ataupun kepala desa yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat bisa membawa kemajuan, bisa membawa kemajuan yang ada di Desa Waturoyo. Siapapun besok yang terpilih merupakan putra terbaik Desa Waturoyo dan yang diinginkan masyarakat, karena yang menentukan adalah masyarakat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat ulama besok ataupun pada waktu sekarang ini baik di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Desa maupun BPD dan anggotanya, teman-teman sekalian, panitia yang telah memenuhi undangan kami dalam hal acara siang hari ini. Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa penyusunan pembahasan tatib dan jadwal serta anggaran ini memang kita laksanakan dari tanggal 6 Februari. Di sini ada jadwalnya Bapak Ibu, 6 Februari sampai dengan 13 Februari 2021. Bahwa kemarin 6/7 itu ada himbauan dari Gubernur Jateng tentang di rumah saja, jadi kita tidak berani melangkah itu. Baru tahapan ini kita kemarin kita godok, ya. Jadi draftnya itu tanggal ini kemarin itu tanggal 8 itu kita rapat bersama panitia, tapi kita ambil yang koordinator Bapak dan Ibu, kecuali koordinator kesehatan yang jauh karena apa itu namanya kesehatan itu kan nanti bekerjanya nanti dan ini. Kemarin itu dalam penyusunan itu kita undang semua koordinator seksi, penggar dan seksi itu untuk membahas draft, kita bawa ke forum ini. Khidmat kami agar pembahasan pada siang hari ini ataupun yang kita rencanakan malam sebetulnya Bapak dan Ibu itu tidak bertele-tele, tidak sampai berlarut-larut, sehingga himbauan pemerintah untuk PPKM itu, pembatasan kegiatan-kegiatan itu bisa, dalam hal ini adalah pemerintah desa ataupun panitia Pilkades itu bisa mengindahkan. Oke, kita rapat malam ono tim kecamatan Mubeng lho, terus digandeng kon rapat awan kok bengi jamnya barbar misalnya. Malam ya boleh, tapi mungkin maksimal jam 9 atau setengah 10. Yang kadang kalau ini kok napal bolon-bolon kok nek rapat nek Waturoyo itu suwi ono ae nggih. Kalau sudah mengikuti ya ono yang ini ono ora barbar. Yo ya baik juga ya. Untuk apa itu namanya kan sifatnya apa itu namanya musyawarah, menyampaikan argumen, pendapat, demokrasi kan ada gitu. Tapi itu tadi karena kita di masa pandemi seperti ini ada himbauan itu, makanya kemarin ketika sudah sepakat malam jadi Bapak dan
nganti malam ngoten. Dan kalau undang jam 7 malam itu 19 niku kadang mangke setengah 8 ya rum patek teko nyon sewu kadang ngasih jam 8 lagi dimulai. Mangke apa kula sampai mangke jam 09 di bari nggih ngono kadang lho wis diluke ndak ngoten. Nah, kuwatir kula mangke nek jam 09 belum selesai, setengah 10 belum selesai, jam 10 wonten tim kecamatan maupun lagi minggu ada yang bertanggung jawab siapa? Menurut wis kula sing digawa sih. Wong sing ngundang kula. Oleh sebab itu saya terus berhubung lagi sama pengurus harian panitia. Iya, tidak apa piye Pak? Bisa lah. Ya ini karena teman-teman perangkat ini 2 hari full itu maraton Bapak dan Ibu. Kemarin itu kita membuat draftnya itu dari jam 10 sampai jam 4 betul ya. Baru pulang dari sini saya. Nah ini teman-teman perangkat di orang mulainya nih wow. Mulanya wonten sing ngakon dan dimulai nonton teman-teman sing nembe dumaan daerah memberi usia. Ngoten nggih. Intinya Bapak dan Ibu bahwa tatip yang akan kita bahas pada siang hari ini nanti secara teknisnya tatip dan anggaran akan disampaikan Wakil Ketua. Kami akan menyampaikan garis besarnya bahwa tatip merupakan implementasi kegiatan yang akan kita lakukan berdasarkan Pergub nomor 88 tentang kepala desa, bahwa di situ sudah mencakup semuanya tentang tahapan-tahapan. Bahkan kemarin kita yang dengan pakai itu sudah kami jelaskan sedemikian, itu ada tugas-tugas kepanitiaan itu kami sadur dari Pergub pulau pilih sing gampang-gampang terus sebetulnya banyak mulanya anggar gawe itu agar tambahi melaksanakan tugas yang diberikan ketua, jadi makanya biar melakukan bareng-bareng. Nek kalau tulis kabeh bisa mainin neh, kebut neh makanya. Dan itu kemarin sudah di-share kan grup, monggo makanya diwaca HP ini gila, terus mungkin nonton ya, monggo. Nah itu kami cuplikan sedikit itu. Yang kedua bahwa tatip itu juga nanti perlu panjenengan pahami dan simak betul ya. Terutama nanti yang akan menyetujui itu BPD karena tatip itu nanti ditandatangani ketua panitia dan BPD. Tahapan-tahapan yang kita sepakati di tatip itulah menjadi payung hukum acuan yang akan kita jalankan untuk mengawal pelaksanaan BPD. Nah wis disepakati tatipe yang sewu orang tuh arah-arahan yang tidak boleh yang sewu ini. Nah wis kalau sudah seperti itu, siapapun nanti calonnya, siapapun pendukungnya itu memang harus mentaati tatip itu. Yang sewu kita yang berada di posisi panitia maupun yang berada di posisi pengawas dalam hal ini adalah kepala desa ataupun BPD ataupun nanti yang menjabat kepala desa yang saya oleh Pak Insinyur lain ya, itu nanti harus betul-betul dijaga independensinya ya. Ampun panitia melu rono melu rene dan sebagainya ini kulo apa jenenge kulo wanti-wanti sebab kemarin ketika saya terpilih walaupun saya katakan surprise banyak yang sudah WA saya itu anggota apa yang dukung ini, pendukung ini buah aku arti, kalau tidak mau tenang ya. Yo, buah aku arti, ngono. Buah calon mawon dari ngertos, tidak tenang ya. Kalau calon Pak Kowe panitia ditangguti, yo calonnya urung ngerti. Apa jenengan, wes ngerti, wong urung daftar panitia kok. Wes jenengan kandakno, sing nyalon yo, iya. Itu aturannya nek jenengan itu, nomor jenenge netral, ngoten kan? Tidak tahu aja. Nanti mangke nek pun diumumno bakal calon resmi sudah sesuai tahapan ya. Jenengan lebih matur nek ditakoki ibu sapa calone Pak iki ngoten. Lah mau jujur ngoten jenengan ditakoki sapa sing calon iki jenengan kok ngerti. Wong jenengan iku panitia yo sewu iku tidak boleh. Nah, nek takok napa aturane jenengan dono sesuai dengan Pergub yang sudah di-share niku. Aku apa nyalon? Aku apa kabeh? Nggih. Syaratnya niku boleh saja itu ada di Pergub bebas nggih Pergub. Napa meneh mangke sudah dituangkan di tatip syarat apa saja yang harus dipenuhi masing-masing calon. Itu mangke kita kawal bersama-sama. Itu Bapak dan Ibu untuk mengenai tatip. Nggih.
Nanti monggo dengan cermati, nek pun cocok dengan apa yang kita kemarin kita duduk, ya, di tingkat apa jenenge koordinator, jadi nanti kita sahkan dan disetujui. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk masalah anggaran, ya, ini juga apa itu namanya perlu nanti kita cermati bersama. Walaupun kemarin sudah apa itu namanya kita bolak-balik, kita istilahnya kita anggarkan dan lain sebagainya untuk ini dan itu. Perlu panjenengan ketahui bahwa Desa Waturoyo untuk bantuan anggaran ini di anggaran Pilkades itu diperoleh dari tingkat kabupaten dan APBD sebagai. Jadi ada dua bantuan itu. Bahwa dari tingkat kabupaten sudah keluar dari surat edaran gubernur tentang itu Waturoyo ada di kisaran 75, atau Pak ya? 75 karena jumlah penduduk kita dihitung yang 4.000 ke atas, atau Pak Bun? Yang 4.000 ke atas. Padahal kalau kita mau jujur dari perangkatan itu jadi kita hanya dapat 65. Jadi panitia rada mas kali perangkat. Keke sampai 10 pon balik. No, misalnya karena realnya yang sewu bagi mungkin yang kemarin sudah melaksanakan pilpres dan sebagainya atau yang sudah sensus penduduk, itu penduduk kita ada di kisaran 4.000-an. Ya, yang 75 itu kalau sesuai apa itu namanya perbu itu yang apa itu namanya 4.000 ke atas. Tapi Wakil Ketua sudah konsultasi ke kecamatan kemarin itu, dari kecamatan sudah dibilang, wes Pak mau untuk berapa kok malah mau dibelanjakan, terus kadung metu surat itu bupati, kok apa yang dibalik melampau, ya wes, tapi dengan jagani pakai nopo jenenge konten istilahnya ini kira-kira soben ini ya, nanti sampai antisipasi. Dan yang itu yang pertama dari kabupaten, yang kedua dari APBD anggaran pendapatan belanja desa, insya Allah 50 Pak, 50 Bapak dan Ibu, ada 50 juta nanti kita akan ajukan. Dan itu saja Bapak dan Ibu, setelah makin dengan ningali Merape itu masih kurang ada sekitar 30 juta. Berhubung aku ya, mau bisa menewaki, makanya jenengan roh Merape itu makanya bisa melihat di situ bahwa dari mana kekurangan itu, ya monggo nanti kita bahas bareng-bareng. Ada celah-celah di perbu itu yang nanti bisa menghasilkan atau bisa ini mengklirkan yang kekurangan 30 juta. Oleh sebab itu banyak masukan kami, terutama nanti dari pengawas, dalam hal ini adalah BPD. Memang anggaran ini kan diajukan ke pemerintah desa, dalam hal ini BPD dan pemerintah atau panggil kalau tidak salah. Nah, itu nanti kan ada dealnya di situ. Oleh sebab itu mohon Bapak dan Ibu pada rapat hari ini nanti bisa memberikan masukan yang betul-betul membangun untuk perjalanan kita selama 2 bulan ke depan ini, yaitu Februari, Maret, nanti pada hari H tanggal 10 April 2021. Agak lewat nih Bapak dan Ibu, nyuwun sewu yang tadi pagi diaturi undangan dereng stempelan niku stempelnya dereng kecepeng. Yang diingin niku badhe ndamel ini ije bareng diolah gitu gak ono. Wis kadung ape di edarno sekretaris kula pripun Pak nambah wis ora stempel lah wis doroh tanda tanganku mangke kula sing matur kula ngoten. Ini tadi pasal sudah pesen nih, insyaallah kalau nanti ada undangan lagi sudah resmi Bapak dan Ibu pakai stempel. Ini ngoten niku asline yo bukan sepele wong itu undangan resmi nggih, tapi kula nyuwun pangapunten nek boten kula edarno malah prosedur rapat. Itu satu. Yang kedua, khusus untuk anggota kami panitia Pilkades, tolong yang punya WA, gitu putrane lah, itu pakai nomor jenenge dimasuk no. Nah, nonton undangan ngoten niku, nonton undangan
ngoten niku utawa HP biasa mboten napa-napa dibil nggih. Nggih. Nek pomo HP. Nggih. Nah ini wonten nih dari 50 anggota yang tercover itu kemarin tadi kita lihat itu 34 berarti tinggal 6 Bapak dan Ibu. Nah, 6 mawon ndak ya napa kok nek tetep ora duwe sing iku dikirimi ngoten Mbak ya. Nek tetep ora duwe misalnya tapi nek makin ada niki Bapak dan Ibu setelah nanti tahapan itu kita tatip dan anggaran kita sepakati sehingga nanti ajuan anggaran ke kabupaten sudah dilaksanakan tanggal 25 Februari sampai 27 Februari itu nanti penetapan wilayah. Insya Allah nanti panitia ya rapat ini kan gubernur undangan tak waktu ya. Makanya agar sepakat deh, agar WA masuk undangan datang deh. Nonton mawon, nonton usah. Nggih. Nah, nonton. Lari ini pakai, nggih. Tapi pakai rada lari ini dikandani. Nah, orang sing grup masuk PKDS aku wae sing ngerti dono, ora tekan dindi, ngoten nggih. Mau kancane malah tekan dindi PKDS. Akhir PKDS kok dono aku, ngoten nggih. Niki sing mawon. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, jadwal sing lokasi jenengan itu ada kekeliruan teknis pengeprinan. Nah, jadwal. Jadi di situ tahapannya kurang kampanye, Bapak dan Ibu. Makanya di apa jenenge kapan-kapan kalau ketemu lagi atau nanti dikasih yang lengkap. Itu tahapannya kira kampanye, pelaksanaan, pencalonan. Ini wajibnya kalau kampanye. Ini ujuk-ujuk pemungutan penghitungan suara penetapan ini ada. Mari yang di-share itu PDF yang kemarin itu. Terus apa jenenge mungkin tidak sadar gue ngoper ini terus betul kalau nggih model yang sama ngoten niku dene kampanye ini ra ono niku ora tak olah alih dhewe lho. Iki ndi, padahal di depan itu yang yang jenengan sudah di-share sama saja itu bahwa tahapannya ada pengumuman dan pendaftaran bakal calon jangka waktu 9 hari 26 sampai 6 Maret 26 Februari sampai 6 Maret. Jangka waktu pengertian kelengkapan 20 hari 8 Maret sampai 1 April. Jangka waktu kampanye 3 hari. Ini yang tidak ada. Di situ 3 hari itu tanggal 5, 6, tanggal 3, 4 itu minggu, terus 5, 6. Nah itu yang kampanye. Terus masa tenang itu juga 3 hari, tanggal 7, 8, 9 April. Mas tanggal 10 itu apa tuh namanya coblosan lagi penghitungan suara itu. Terus yang untuk job description pembagian tugas seksi itu yang paling bawah atau itu ada tambahan seksi pemungutan suara. Itu besok kita ada rapat itu kan kemarin di SMA kita kan tidak ada. Itu besok kita kita tugaskan, kita pilih yang kan juga semuanya di lokasi dalam udah mungkin ada yang sudah di luar juga itu nanti kita kondisikan ketika ada rapat-rapat selanjutnya. Demikian Bapak dan Ibu pengantar dari kami selaku ketua panitia dalam hal pembahasan penyusunan tatip maupun anggaran sehingga nanti secara teknis tatip dan anggaran itu akan dipandu oleh rekan kami yaitu Bapak Wakil Ketua Panitia. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf bila kami jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penyusunan, pembahasan dan persetujuan tatip serta anggaran Pilkades Desa Waturoyo 2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua Pilkades. Kepada yang terhormat Bapak Sahar, waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Pertama, marilah kita
menghaturkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Kedua kalinya semua serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita selalu mendasarkan syafaatnya sampai yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di sini kami akan mau mengambil panjenengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bapak Mulyo tadi terkait dengan tatib yang akan kita bahas pada siang ini. Sekaligus nanti kita bahas rencana anggaran belanja untuk pelaksanaan Pilkades di 2021. Namun sebelumnya kami juga mohon maaf bila mana di dalam kami menyampaikan ini karena panjenengan tidak terima soft kopinya ya. Jadi jajannya nggak terima, jangan kopi dulu terus ini pelajari pena. Yang waktu yang sangat besar sekali jangannya pagi tadi banyak disampaikan. Makanya dalam ini nanti kita sama-sama melihat di layar saja ya. Di layar. Jadi nanti apa yang kurang nanti kita benahi, apa itu kelewatan nanti kita kurangi. Sebab di dalam kita membuat tatib ini juga mengacu pada pergub yang setelah kita terima bersama-sama ya. Jadi saya kira nanti kalau ada kekurangan dan sebagainya itu kita cek kos dan bersama-sama. Lalu itu kita mulai saja. Jadi tatib ini merupakan keputusan panitia yang langkah awal yang harus kita buat, kita penuhi karena kita kerja kita nanti juga pakai itu. Jadi kemarin itu kita sudah terima SK, artinya tanggung jawab bisa kita diserahkan oleh BPD. Oleh karena itu kita buat kerangkanya ya. Bagaimana di dalam pelaksanaan Pilkades ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Mohon Bapak Ibu sekalian, karena tadi diceritakan dua agenda tatib sama Rabu sampai jam 4 ya. Jadi nanti jangan heran jenengan itu melihat rapnya ya. Ini surprise dulu, kita lihat di tatibnya dulu ya. Jadi keputusan panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Sawaturoyo Kecamatan Bojong nomornya masih kosong. Jadi otomatis nanti kita nomor 1 ya. Jadi nomor 1 kaitannya dengan keputusan panitia. Ini tidak usahakan dibaca ya. Yang dulu konsepnya ini dasar hukumnya ini sudah kita samakan dengan di Pergub. Jadi kalau sudah sama dengan Pergub berarti secara hukum ini kuat ya. Jadi tidak usah kita baca. Soalnya jenengan sih ini bersama boleh mana keputusan bupati. Ya. Yang jelas nah ini kita sudah memasukkan nomor 7 ya. Kurang gede ya? Yang mungkin buatan ketinggal. Proyeknya mundur nih. Proyeknya mundur. Ya, layarnya di dulu. Wes 100 sudah ada. Ini zoomnya 100. Ya sama versi ngalah ya. Ya, kita lanjut ya. Buat kelihatan ya. Lumayan. Nah, tak gede
noting ini kalau berdasarkan mau coba. Jadi kita masukkan ini angka 7 sebagai bahan pertimbangan dari Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa serentak untuk periode 2021 sampai 2026. Nomor 8 Peraturan Bupati, ini yang panjenengan sudah bisa lihat itu di WA, share-sharean itu isinya kaitannya dengan pelaksanaan BKDes. Terus nomor 9 ini Peraturan Bupati nomor 141 terkait dengan penetapan kebutuhan pemilihan kepala desa. Yang terakhir 10 ini adalah Peraturan Bupati nomor 141 tentang waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa. Ya, jadi untuk itu panitia memutuskan tata tertib pemilihan kepala Desa Watoroyo, Kecamatan Mandoso, Kabupaten Pati. Ini ada beberapa bab nanti. Bab pertama tentang ketetapan umum, ya. Ini tidak usah saya bacakan. Yang bab kedua tentang pemilihan kepala desa. Jadi pemilihan kepala desa itu dilaksanakan karena berakhir masa jabatan kepala desa. Kepala desa ini ayat 2 dipilih langsung oleh penduduk Desa Watoroyo yang telah memenuhi persyaratan. Nanti kita bahas di bawahnya. Ayat 3 pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini sudah baku ya. Nah ini ayat 4 pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan pemilihan. Nah ini untuk bab 3 panitia pemilihan ini kan sudah dikerjakan oleh BPD, ini kita cara baca dan kita duduk di panitia sudah jelas. Nah ini pasal 5 Pak, panitia pemilihan kepala desa mulai tugas. Nah, ini juga di dalam perpu sudah ada itu semuanya, bahkan pastinya sudah diparingi job description-nya itu. Jadi ini jawabannya dari tugas-tugas panjenengan, ya. Ini tidak usah sampai saya ya, cukup. Ini nanti yang penting yang poin-poin Pak. Nanti kalau sudah jadi kita jilid, nanti panjenengan akan terima semuanya. Bukan bareng. Ya, gitu. Oh, mau SK di HP ini mau. Saake, udah motor di ribet ini. Nah ini seksi ini bertugas sesuai dengan tugas kerjanya, job description. Nah itu sudah pastinya terima itu ya. Nah ini Pak, hak pemilih dan dipilih. Ini pasal 8. Yang berhak memilih kepala desa adalah penduduk Desa Watoroyo yang memenuhi persyaratan, terdaftar sebagai penduduk Desa Watoroyo yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga dan atau dokumen resmi yang sah. Sudah mencapai umur 17 tahun pada saat tanggal pelaksanaan pemungutan suara. Ya, jadi itu kemarin berapa itu? Tanggalnya 10 April ya. Nah itu, jadi pada saat tanggal pelaksanaan pemungutan suara itu baru sudah umur mencapai 17 tahun. Ya, pasti berapa ya? Ya betul, 24. Atau telah atau pernah menikah. Ya, walaupun belum 17 karena sudah menikah boleh. Yang saya tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdaftar dalam daftar pemilih tetap, nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Jadi hak pemilih dan dipilih. Nah ini Pak, F berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Jadi 6 bulan sebelum disahkannya daftar DPS Pak, ya. Jadi sebelum menjadi DPT
baru DPS itu sekurang-kurangnya itu harus berdomisili di desa selama 6 bulan. Gimana? Ada data 6 bulan pada saat pencoblosan apa pas jadi mana Pak? 6 bulannya kalau Pak jangka 6 bulannya itu pada saat pencoblosan atau semua gitu? Pada saat pencoblosan, ya memang ikan mas BPS Pak. Ya BPS berarti sebelum malah jauh ini. Ya. Itu jadwalnya ada loh. Berarti gini, betul sakit. Jadi pengesahan BPS nanti Maret tanggal jadi 9 ya terakhir. Nah itu. Jadi itu artinya pada saat pencoblosan kan berarti sudah lebih dari 6 bulan Pak itu Pak. Kalau BPS kan dari Jawa. betul. Itu harus 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara. Upami sekarang itu ada yang kita bicarakan, berarti beliaunya sudah di sini itu 3 bulan maksud Januari, Februari, Maret kan? Iya. Kemarin 3 bulan. Kalau kok hari ini ada yang berusul ya berarti tidak masuk, karena hanya 3 bulan paling tidak. Iya sama ya. Ayat 2. Ayat 2. Seorang pemilih hanya didaftar 1 kali dalam daftar pemilih. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 di antaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau surat keterangan bukti domisili untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam data pemilih. Artinya gini Pak, ini dalam satu wilayah di Sawatoro ada pemilih beda wilayah artinya, beda wilayah RT atau RW. Ternyata itu dia domisilinya di wilayah 1 pemilihnya ini, tapi alamatnya RT masih di wilayah 2. Nah, itu nanti bentukan pakai wilayah 2. Ya ini dalam arti satu desa Pak. Ya. Jadi makanya yang dipakai adalah KTP yang domisilinya di KTP. Soalnya apa ini? Jadi RT pindah RT katanya kira pindah. Nih, sama ya. Terus untuk yang ketiga, ya. Penduduk desa Watoro yang sudah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana yang tersebut pada ayat 1 tidak dapat hadir pada rapat pemilihan karena boro kerja, belajar atau sebagai TKI dan lainnya, maka tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Ya. Jadi nanti besok itu kartu undangannya tidak diberikan karena boro atau jadi TKI dan sebagainya. Yang keempat, ya, setiap pemilih yang telah terdaftar dalam data pemilih tetap ternyata tidak lagi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ya. Jadi tadi karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap makanya hati-hati manggil. Ojo masih kelewatan, ya. Nanti tahap-tahapannya nanti secara teknis akan disampaikan. Kita rapat lagi nanti. Nah, ini syarat-syarat untuk calon kepala desa Pak. Jadi calon kepala desa yang berhak dipilih wajib memenuhi persyaratan. Jadi warga negara Republik Indonesia Pak. Artinya ini pelorongan pun sakit ya. Jadi kalau ada calon dari luar desa dari manapun bisa. Petinggi boro jadi petinggi negara Pak. Ini sakit ya.
Yang C berhak kepada Tuhan Yang Maha Esa. D memegang teguh, ini sudah sesuai dengan Pak ya aturannya. Nah, ini sudah saya baca ini. Ini bagi bapak-bapak atau mereka yang mau mencalonkan diri. Ya. Jangan nyalon monggo termati. Ya, bab 5 ya, langsung tata cara pendaftaran dan syarat pendaftaran. Nah ini waktu dan pendaftaran, tempat pendaftaran. Pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka tanggal 25 Februari sampai dengan 6 Maret. Ya, jadi 9 hari Pak. Ya, sesuai jadwal yang pasien terima. Yang kedua, tempat pendaftaran di kantor balai desa mulai jam 8.30 sampai 13.30 ya. Jadi kemarin itu sudah Onos yang jalan sampai jam 13 sampai jam 14. Ini mau disepakati sebaiknya sampai jam 8 ya. Jadi ini jam 8.30 sampai dengan 13.30 ya. Boleh cukup Pak? Kalau dimulai sampai jam 8 Pak. Dimulai jam 8. Di panitia 8.30 kalau awal sini waktunya penutupan 13 dulu 30 lagi ya, jadi sama ya. Untuk pasal 12 ini bakal calon kepala desa. Nah, ini persyaratan bakal calon kepala desa ini bagi bapak-bapak atau warga kerja Pak Turoyo yang ingin mencalonkan ini nanti bisa apa itu melihat persyaratannya ya. Sudah saya baca ya. Nah ini Pak, wilayah pemilihan di bab 6. Panitia pemilihan menetapkan jumlah wilayah pemilihan dengan keputusan panitia pemilihan. Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada S1 berjumlah 3 wilayah pemilihan. Ayat 3, wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari A. Wilayah 1 warna merah. Jadi nanti kotaknya merah, meliputi RW 1 dan RW 2 ya. Ingat ya, perlu ingat ya, nanti wilayah 1 itu warna merah, meliputi RW 1 dan RW 2. Jadi RW 1 sini sampai Wetan ya. Terus B, wilayah 2 warna kuning, meliputi RW 4, RW 5 dan RT 2, RT 3, RW 3. Ini sudah dibagi oleh koordinatornya kemarin ya. Terus wilayah 3 warna hijau, meliputi RW 6, jadi Kidul Kali ini. Terus RW 7 ya, Kidul Kali, dan RT 1 RW 3 tambah Jatet ya. Jadi RT 1 RW 3 ya. Saya ulangi untuk wilayah dari A, wilayah 1 warna merah, meliputi RW 1, RW 2. B, wilayah 2 warna kuning, meliputi RW 4, RW 5 dan RT 2, 3, RW 3. Jadi RT-nya Pak Suweko kali Pak Harto ya. Yang C, wilayah RT wilayah 3 warna hijau, meliputi RW 6, RW 7 dan RT 1 RW 3 Jatet Pak Kartono. Nah itu dalam pembagian wilayah. Bab 7 pendaftaran dan penyusunan daftar pemilih. Ya.
Ini tadi sudah dibahas di depan ya. Dan saya baca ya, cukup jelas itu. Pasal 14. Pemilih adalah penduduk Sewatroya yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pada tanggal pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal pelaksanaan pemungutan suara tanggal 10 April telah mencapai umur 17 tahun. Nah, sudah ya. B. Bagi penduduk pendatang yang berdomisili di Sewatroya yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan atau kartu keluarga, tidak mempunyai hak pilih. Jadi harus punya KTP ataupun KK. Yang D, setiap pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C. C terdaftar dalam daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan dan atau daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap tambahan. Jadi nanti itu prosesnya pendaftaran seperti itu. Jadi nanti panjenengan dapat apa itu database dari desa pemilih-pemilih itu tidak nanti copek ya. Setelah itu nanti di copek ke bawah ke warga-warga, nanti yang kurang ada dimasukkan dalam daftar tambahan seperti nanti secara teknis nanti ya. Sehingga D ini muncul setiap pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak boleh mewakilkan dalam menggunakan hak pilihnya. Nah, ini yang jelas Pak. Jadi setiap pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak boleh mewakilkan dalam menggunakan hak pilihnya. Yang E tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. F nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya ya. D setiap pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud huruf E, dan F tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Jadi new sewu ya, terganggu ingatannya itu stres atau Pak ya. Nah ini ayat 2, panitia pemilihan melakukan kegiatan pendaftaran pemilih dan dapat dibantu oleh pengurus RT dan pengurus RW. Jadi pandangan nanti kebetulan ini yang jadi pangkali nanti yang rata-rata RT ya, atau RW ya, memang itulah nanti tugasnya nanti untuk melakukan pendaftaran pemilih ya. Nah ini panitia dapat menggunakan database kependudukan yang dimiliki pemerintah desa sebagai salah satu acuan untuk menyusun daftar pemilih. Nanti akan disiapkan oleh Pak Moke selaku koordinator nanti ya. Jadi kaitannya dengan database kependudukan ini sudah diengkrangi Pak. Nah ini jelas nanti ya, jadi tidak saya baca ya. Nah, ini bab 7 penjaringan dan penyaringan bakal calon. Nah ini kalau sudah nanti sudah dibuka pengumuman pendaftaran, ini adalah tugas-tugasnya adalah seperti ini nanti. Jadi kita akan menentukan pengumuman, di mana pengumuman itu nanti akan berisi seperti di ayat 4 ini Pak. Jadi sekurang-kurangnya memuat waktu pembukaan, penutupan serta tempat pendaftaran nanti akan kita temukan sesuai dengan jadwal tadi ya.
Ini bab 8 penetapan bakal calon. Ya. Jadi penetapan bakal calon, hasil penelitian terhadap berkas lamaran bakal calon, karena tadi sudah dibuka pengumumannya dengan syarat-syarat pencalonannya. Nanti kita akan kerja seperti ini Pak. Hasil penelitian terhadap berkas calon, lamaran bakal calon, kepala desa yang dinyatakan syarat sebagai calon kepala desa. Ini tugas kita nanti di depan berita acara. Ya saya baca ini. Nah, ini yang penting Pak. Penetapan calon dan pengundian nomor urut calon kepala desa. Jadi penetapan calon kepala desa paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Jadi kalau ada calon sampai 5, ini yang terkait tidak ada pelaksanaan seleksi Pak. Jadi ayat 3. Jadi apabila bakal calon yang dipersyaratkan lebih dari 5 orang, maka panitia mengadakan seleksi dalam bentuk ujian. Nah, itu mudah-mudahan nanti ya paman akhir apa-apa. Tambah penjualan. Nah, ini yang ayat 6. Penetapan calon kepala desa ditentukan berdasarkan penilaian tertinggi kalau terjadi lebih dari 5 tadi ya. Jadi kalau lebih dari 5 itu nanti akan diadakan ujian. Jadi penetapannya adalah berdasarkan perolehan nilai tertinggi nomor 1 sampai dengan 5. Dalam perolehan nilai nomor 5 dan 6 mempunyai nilai yang sama, maka peringkat tersebut diadakan ujian. Makanya yang ke-5, 6 itu sama, nanti akan diadakan ujian untuk apa itu menyisihkan yang satu. Nah, ini Pak, pasal 18 ini saya beri ini yang penting. Sebelum pengundian nomor urut calon kepala desa, panitia menatakan penggunaan foto. Jadi tidak usah ada gambar padi, tela, kacang, tapi pakai foto. Ya, ya kan ada di perburuan kita memilih. Jadi enaknya pakai foto ya. Sepakat foto ya. Terima kasih. Ayat 2, pengundian nomor urut calon kepala desa dilaksanakan 1 hari setelah penetapan nama-nama calon kepala desa. Jadi nanti sebelum setelah penetapan itu baru kita undi nomor urutnya ya dengan menggunakan foto itu tadi. Ayat 3, surat suara dan kelengkapan pemilihan lainnya menggunakan foto calon kepala desa, maka pemilihan nomor urut pada foto calon berdasarkan pengundian. Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan dituangkan dalam berita acara. Jadi nanti dituangkan berita acara di dalam pengundiannya. Jadi yang jelas nanti nomor urut di atas, terus di bawahnya foto. Nah ini Pak yang penting, pasal 19 ini juga karena pandemi maka dimasukkan dalam tatip ini. Jadi pengundian tambahan gitu. Itu tadi ada mungkin yang namanya di atas tadi itu ada ketika pendaftaran itu si calon menyerahkan foto Pak. Kemarin sepakat itu sampai 10 buah lembar. Itu nanti bisa dipahami bahwa foto yang ditentukan untuk gambar calon itu bisa berbeda, bisa sama dengan yang untuk pendaftaran. Di seksi penjaringannya seperti itu kemarin. Jadi tidak harus sama maksudnya. Jadi kan itu ada nanti penetapan penggunaan foto itu. Mungkin yang di daftar itu badunan, pakai yang di untuk coblosan tidak pakai kopiah, ya boleh saja. Panitia tidak masalah itu karena aturannya seperti itu. Tidak harus sama, ya itu harus dipahami. Kayak dogi kok foto ini kok mau buatan itu tidak masalah karena foto yang untuk coblosan itu harus ditentukan berdasarkan berita acara peserta kan gitu. Ya, terima kasih. Nah, ini pasal 19
Ayat 1 pengundian nomor urut dihadiri oleh para calon kepala desa yang jelas. Ayat 2 dalam kondisi pandemi coronavirus 19 ini pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud ayat 1 dihadiri oleh calon kepala desa. B. Panitia pemilihan kepala desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 orang. Jadi pas undian itu panitia ini orang kakek. Ya. Yang C 1 orang perwakilan panitia pengawas tingkat kabupaten, 1 orang perwakilan pengawas tingkat kecamatan, 1 orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Jadi tenaga medis ini. Ya. Bahwa nanti prakteknya walaupun. Ya. Nomor 3 dijelas ini. Jadi dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam berita acara dan tidak membatalkan pengundian nomor urut. Jadi pemerintah yang teka ya masalah. Terus kampanye Pak, kampanye pemilihan. Nah, ini. Kampanye ayat 1. Kampanye pilkades oleh calon kepala desa dilaksanakan selama 3 hari, yaitu sebelum dimulai masa tenang, yaitu tanggal 3, 5, dan 6 April. Kampanye dimulai pukul 8 pagi ya, sampai dengan paling lama pukul 21. Karena ini PPKM ya. Akad, ya, akad boleh. Ya baik. Ya, ingat nih jam 9 malam ya. Jam 8 ya. Nih ayat 2 dalam kampanye calon kepala desa dilarang A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. B. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. C. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan calon atau calon yang lain. D. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat, mengganggu keamanan di hutan. E. Mengancam untuk melakukan kekerasan, ngagak-ngagaki rambut nih, intimidasi, atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain. F. Menggunakan fasilitas pemerintah, ya, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ini rantau. Jadi paling mayoran balik besar ya itu. G. Mengikut sepakat kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Nah, jadi perangkat anggota BPD netral. Membawa atau menggunakan gambar ada atau calon lain selain gambar dan atau calon yang bersangkutan. Pak Yaki melakukan pawai atau arah-arahan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan umum. Jadi cetok katanya. Ayat 3, kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 membuat visi dan misi yang dapat dilakukan dengan cara pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran alat peraga kampanye, pasang spanduk berdiri, memasang alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan. Jadi artinya gini, kampanye masang yang di masjid, musola kan orang itu. Yang F, kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang ke-14 visinya. Visi sebagaimana dimaksud ayat 3 merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan. Ini visi.
yaitu penyampaian program. Nah, yang kelima, misi sebagaimana dimaksud ayat 4, misi program yang akan dilaksanakan dalam jangka mewujudkan visi tadi. 6. Dalam pelaksanaan kampanye, para calon kepala desa harus mengarah pada hal yang bisa positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara membacakan program kerja calon kepala desa di tempat yang telah ditentukan oleh panitia. Dan materi mengenai penanganan COVID, nah ini sudah dimasukkan. Jadi para calon sudah harus siap-siap dalam hal penanganan COVID itu seperti apa ya, kita nih visi-visinya begitu nanti. Betul. Bupati Ibadah di lingkungannya, kalau kita di lingkungan ya Pak, masalahnya itu mana? Aku ada untuk mana? Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Dan lingkungannya, lingkungannya itu juga tidak boleh. Lingkungan apa itu? Lingkungan masjid. Nek jowo pagri entuk ah. Entuk aku. Ya ora patung masjid mau patung ngene kok. Aku udah coba. Kan enggak ada masjid dari kono, Pak. Masjid dan lingkungannya. Kenapa? Sekarang begini, masalah masjid itu kan sudah punya sertifikat sah masjid yang sudah dilindungi, gitu. Jadi selama batasannya itu kalau dia menggunakan fasilitas masjid, dia berada di lingkungan sertifikat tanah masjid itu juga boleh. Nek di luaran monggo. Boleh. Jelas. Dan harus sekolah nih gonku untuk Pak. Lingkungan masjid atau perawat kalau Tidurnya kono. Ayo mulane ya. Foto tek kono. Iya, Jadi tempat ibadah dari judulnya ya sekarang. Tadi itu lagi tidur ya. Ya ini Pak, pasal 21 ini, terus kenapa calon kepala desa dapat melaksanakan perkenalan atau silaturahmi kepada warga selama masa pencalonan sepanjang tidak seperti kegiatan kampanye pemilihan. Jadi kampanye dengan Pak Ngestu ya, bisa besok diperbolehkan. Belum pasir Pak ngerti ada budane. Tok ah. Belum pasir. Ya betul bisa boleh, tapi kalau memberi sesuatu boleh tidak Pak? Kudune. Justru narasnya kayak jatuh malah belum mau sejatuh kayak ini. Ayat 2 cermati ya. Perkenalan atau silaturahmi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperbolehkan memasang gambar calon. Jadi pemanen lebu gak usah gambar. Saya kalau kepala desa lagi terang musik. Ini saya loh Pak. Boleh mudah Pak. Itu ditumpangkan Pak. Boleh ya. Kalau orang-orang gambar itu bakal satu pengen kalau kali ya itu saya Kayaknya di Kudina kan amat sih. Serang kayak ini semua itu apa? Gatok gambar calon. Kan gambar niatnya orang itu enggak masa diwei amal itu belajar tambah nih Saya ngentok gambar pahlawan Pak. Soekarno Hatta untuk Pak. Terakhir Pak Soekarno untuk Pak gambar Nah, itu Soekarno. lo cocok.
gambar calon gak entuk. Boleh. Yang tidak bulan gambar calon apa? Gambar pahlawan boleh. Silaturahmi mulai ini kok kalau ninggali pahlawan. Nggih. Oke, gambar calon gambar Soekarno, Pak. Nggih. Nek gambar calon gak entuk. Ya. Nah, iku lho, gambar pahlawan sing entuk. Iya. Jadi rasa keras-keras ini. Iya. Habis ada apa? Bikin apa pun berat kampanye banget. Nomor pasir sekarang bulannya Ya, jadi yang nomor 2 ini perkenalan atau silaturahmi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diperlukan memasang gambar, mengerahkan massa, orasi di tempat umum, ya, dan kegiatan lainnya besar kampanye. Oke. Di perbunya tidak dijelaskan secara spesifik, tidak boleh memberikan imbalan dan lain sebagainya. Karena mungkin perbu ini juga antisipasi karena kayaknya sekupnya pilkades. Dan pembuatan perbu ini mungkin saja itu harus ngadopsi usulan kondisi-kondisi nomor kodi itu dilarang Pak misalnya loh, tapi tidak tidak menyebutnya secara spesifik Pak nih. Betul ya. Tapi masih ngono ya mungkin tidak mungkin ngedeng orang-orang terus ngorong-ngorong anu sakit anu ya mungkin enggak Pak, terus percaya saja. Panitia mantap saja. Termasuk ya Pak mengerahkan massa. Ini jadi mayoran loh Pak, jadi mengerahkan massa. Nyatanya udah di budaya ini. Ya. Tapi jadi mayoran di sebelah nggak bayar. Bagiannya keamanan Pak. Kemarin sudah dulu ditanya itu. Ya nanti kita serahkan pada keamanan aja. Soalnya panitia tetap nanti akan mengurusi ya daerah pemungutan suara. Keamanan juga Pak. Keamanan nanti. Ya betul Pak. Jadi biasanya sering terjadi itu di saat mau pemungutan suara gitu. Jadi orang arak-arakan. Yang jelas ini targetnya sudah jelas dikasih seperti itu. Bumi kok masih no, ya nanti kita koordinasi dengan Panwas, dengan keamanan teman. Tapi ratu kan memikirnya Pak, masih sering lagi. Keamanan juga, kepolisian. Pasal 22 ya, masa tenang dalam bidang kepala desa adalah 3 hari sebelum hari tanggal pemungutan suara harus jelas ya. Ini pelaksanaan pemilihan Pak. Ini dilaksanakan pada hari Sabtu Legi tanggal 10 April 2021. Nah ini panitia pemilihan memberitakan calon tetap kepala desa kepada penduduk yang memilih hak pilih paling lambat H-1. Jangan Pak nih ya. Selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, panitia sudah mengirimkan surat undangan kepada pemilih. Di H-1 ini semua undangan sudah harus sampai kepada pemilih. Untuk menghindari kerumunan pada saat pemungutan suara, jadwal pemungutan diatur sesuai dengan wilayah pemilihan. Nah, nanti kita akan bahas secara teknis. Jadi maksudnya seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Camat ya, dalam waktu pencoblosan itu nanti diatur jamnya, karena apa ya? Jadi jamnya habis resepsi itu jamnya orang ngobrol ya seperti tadi. Nanti kita bahas secara teknis nanti besok. Yang kelima, surat undangan yang dimaksud pada etika diberikan nomor urut pada daftar pemilih yang sudah diserahkan jelas. 6. Surat undangan wajib dibawa dan diserahkan oleh pemilih pada panitia pada saat akan menggunakan hak pilihnya. 7. Untuk membuktikan keabsahan pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya, panitia mengadakan cross check nama yang bersangkutan, jadi dengan nama di PT jelas ya. Nah, ini apabila surat undangan hilang
harus menunjukkan KTP atau KK asli dan menandatangani berita acara. Nanti akan kita sediakan itu. Jadi alat undangannya hilang karena ditebas bapaknya ya. Kali satu itu. Nanti pemilih cukup menunjukkan KTP atau KK asli. Ya. Bisa untuk terjadi begitu nanti. Ya. Nah, kita antisipasi Pak, itu harus antisipasi. Nah, gitu lah. Sakit mau apa ya? Nah, ini Pak, nomor ayat pasal 24. Nah ini, dalam kondisi pandemi corona 19, proses perhitungan suara dilaksanakan secara bersamaan. Jadi nanti kotak 1, kotak 2, kotak 3 ini masing-masing apa itu secara bersamaan dengan perhitungannya dan cepat sesuai keserumunannya. Ya, yang dihadiri oleh A calon kepala desa dan atau saksi yang ditunjuk, B panitia, C BPD ini terbatas wakil ketua dan maksimal 3 anggota. Ya. Iya. Karena itu ya sudah lewat kabel. Satu orang perwakilan Panwas Kabupaten, satu orang Panwas Kecamatan, satu orang perwakilan dari bidang kesehatan, ya. Terus satu orang perwakilan masing-masing dari lembaga pertahanan desa. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, tidak membatalkan hasil penghitungan suara. Jadi masih tetap sah. Nah ini Pak, ayat 3. Pada saat penghitungan suara, calon kepala desa dapat meninggalkan tempat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan tanpa menggugurkan status yang bersangkutan sebagai calon kepala desa dan tetap bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan kades. Jadi bisa penghitungan suara itu calon bisa meninggalkan tempat. Pak duduk ya. Nah ini Pak, pasal 25 ini biasanya yang sering terjadi. Ini kita beri tampilan dulu. Calon kepala desa dilarang menyediakan transportasi untuk mengangkut pemilih. Galak barang itu loh ya. Ini pasarnya membuat. Tapi kita sudah itu ya. Ada. Jadi calon kepala desa dilarang menyediakan transportasi untuk mengangkut pemilih. Upamanya laporan ya serahkan ke keamanan memang. Nah, iso dikandani Pak ya. Iki masane pandemi ora usah sak mobil teman-teman. Malah Gus Por Mini. Iya, alasannya kok dari motor ya. Iya. Pasal 25 itu calon kepala desa dilarang mengerjakan Nek sabut. Itu kalau seandainya ada salah seorang calon yang mengadakan transportasi dan diprotes dengan calon yang lain, itu langkah apa Pak yang kita serahkan panitia. keamanan? Calon kepala desa dilarang. Itu kan calon kan Sabete. Itu kan calon kepala desa kan orang calon kok kusuki kan toh. Tapi benar juga Pak. Apa yang dikatakan Pak Kata benar juga. Jadi sebelum itu ditandatangani kita antisipasi dulu. Karena apa? Apa yang dikatakan Pak Kata benar, ini bukan calon kok, calonnya duduk di sana kok. Nah ya, makanya ini terjadi perdebatan. Makanya alinea itu seperti apa harus kita bentuk lagi gitu loh. Iya. Antisipasi Pak. Ini kan kalau saya bukan calon ya, saya bukan calon. Ini namanya juga pusat. Saya orang kadang kata Pak,
Bukan sakit darahnya itu mobilnya calon si A, si B kan udah terpasang. Ini gini Pak, Ya. modelnya kalau naik panitia mengadakan mobil, itu kan juga dari si A, si B, si C kan gitu Pak. Tapi yang Ya, nanti kita bahas ya. Kalau kepala desa dihilangkan Mas, kalau umum Mas. Kalau kepala desa dihilangkan, dilarang menyediakan transportasi. Dilarang sopo itu. Saya itu sopo nih. Oh ini gagas calon kepala desa. Ditambah ya dan tim sukses ah. Ini, andai kata kita pakai alasan pandemi Pak. Dalam masa pandemi ini kita kan tidak boleh berkumpul, tidak boleh. Ya itu, nah itu dimasukkan pidana. Nah, gitu loh Pak. Tapi kan tetap menyebutkan calon. Tidak Pak. itu sepanjang kita mudahkannya tidak melalui kontur, biarkan kontur. Itu kalau ditambah lagi ada masalah yang mengalami Ya. Ya. Saya berbeda pertanyaan saya, di dalam aturan tersebut ada enggak larangan seperti itu? Di dalam aturan tersebut, kalau memang tidak ada, ya jangan dimunculkan. Ya, nih di buku intinya. Ya jadi panitia itu sekarang barang loh. Karena kebetulan juga. Ya, jadi kemarin gitu kita masukkan pasal ini karena pandemi itu. Ya, Kalau itu pandemi Pak, kita biasanya alasannya juga pandemi Pak. Tambah besar. Ya, karena dalam masa pandemi ini kita kan nggak boleh berkerumunan, berkegiatan, ya kan? Seperti kita aja diatur, itu loh. Itu larangannya di situ. Masuk yang itu ya? Itu masuk. Nah, jenengan pengen keren itu masukkan di masalah pandemi. Kalimatnya gitu. Dengan adanya pandemi. Sasarannya sih calon atau enggak? Sasarannya warga Pak. Sasarannya warga. Jadi mengatur secara umum ya? Ya, karena warga ini kan saat ini dibatasi tidak boleh berkerumun. Nah itu, kalau dia berkerumun, ya mungkin dia bawa mobil dibatasi paling berapa itu 4 orang. Sudah 3 paruh di mobil, betul Pak. Ya, kalau 4 orang, rugi dia. Ini yang kita atur kan calon ya. Calonnya tak bakal berhubungi. Adanya relawan tidak apa-apa, relawan kan. Nah, gini loh, pada intinya di saat pandemi kita tidak boleh berkerumun. Kalau udah ada calonnya penetapan baru di
nggak dibahas itu. Oke, sama. Tatip bisa aturan. Akhirnya tatip kan harus hari dia tuh siapa? Kalau dari tim sukses Pak. Ya nanti secara teknis itu kita bahas tadi. Cuma ini masuk orang di kawasan ini loh. Terkait dengan ya. Jadi intinya kita nggak membatasi siapapun, tapi masyarakat yang ada. Itu kok justru dari calon nama si A, si B, si C, padahal juga tidak diperboleh itu sudah jelas. Apa ngene entah itu dihapus ya. Nggak ada. Nggak ada. Hujan nggak ada Pak. Pak. Betul Pak. Ya mohon dipertimbangkan itu. Sebabnya nanti kalau apa itu yang datang kesehatan, apakah nanti waktunya cukup? Itu perlu dipertimbangkan. Yang dulu aja apa itu lancar terus aja itu waktunya mepet sekali itu, belum pernah terjadi ya. Itu padahal angkutan lancar. Itu aja waktunya itu mepet, apalagi ini nanti kalau yang datang 3 orang, 4 orang itu perlu dipertimbangkan dan waktunya Ya terima kasih. Walaupun nampak ya misalnya, walaupun dalam pelaksanaan pengungutan kan tidak dibatasi berapa persen yang hadir ya. Yang penting suara terbanyak, jadi tidak masalah itu. Kalau orang mau memilih karena waktunya sudah tutup ya, hak pilihnya nggak sekarang. Angkutan deh, sama yang juga angkutan nggak ada. Mungkin ya. Ini cek kita. Pemilih jadi. Ini cek kita. Benar-benar mengisahkan. Bapak Ibu, ini yang pasal sampai dengan pasal 26 dan nanti seterusnya itu sebetulnya kemarin panitia itu dapat share-sharean dari tim kecamatan. Ya mungkin ini pasal 25 itu sudah antisipasi tentang COVID. Karena dulu juga saya lihat tidak ada. Artinya kalau kita tidak cantumkan ini, ketika nanti kan gini, urutannya tatip nanti kita konsultasi ke kecamatan kecamatan ya, nanti dilihat sana. Kalau kita cabut misalnya, tidak kita pasang itu, berarti kita gas tidak antisipasi COVID. Padahal di sini itu menetapkan protokol COVID ketat itu. Ya walaupun nanti ya bukan panitia nanti ketika tadi yang disebutkan Mas Tain itu nanti tetap ketika ada calon kita peringatkan bahwa besok tidak boleh gini ya. Tidak boleh gini. Kalau misalnya ada pengangkutan massa yang sangat istilahnya meresahkan, mesti nanti akan bertindak dari tim keamanan. Nek wong digoyakno siji loro saya kira juga tidak apa-apa saya kira. Tapi bukan berarti kita tidak mencantumkan ini. Nah, tidak mencantumkan ini malah panitia tidak memasukkan protokol kesehatan yang dianjurkan itu, nanti malah keliru lagi. Pengotan saya nih. Ini Pak Mul. Jenengan memasukkan itu, cuman tolong alinea kata-katanya itu diganti. Karena gini, yang namanya calon kepala desa nggak mungkin calon kepala desa apa yang dikatakan Pak Kato Nganturi Dewi. Jadi pertegas saja bahwa dengan adanya pandemi itu aja. Intinya di situ Pak. Jadi dilarang mengadakan transportasi pengangkutan pemilih itu aja. Jadi ini warganya yang dilarang karena pandemi Pak ya. Sebenarnya pandemi ini kan kita dilarang untuk ngumpul, nempel dan lain sebagainya. Nah itu masuk, karena itu perorangan bisa masuk itu. Oke. Pasal itu masuk kalau tapi tatip itu yang diatur calon dan pemilih, bukan warga secara umum. Jadi ini kan juga pemilih Pak yang diangkut ini. Artinya kita sudah bicara calon itu berarti bersama
sama pemilihnya. Tidak mungkin tidak. Di dalam barisan dan pemilih. Sudah gitu. Sudah apa? Jangan calonnya dihapus. Calon kepala desa dan pemilih. Kepala umum, Pak. Dan calonnya dihapus, malah pemilih orang calonnya nganggo digiring. Calon kepala desa dan pemilih. Cara ini karena mengatur calon. Tapi mengatur yang kita atur siapa kan teman? Calon kepala desa dan pemilih kan. Aku tim sukses kok ada ngono. Kalau pemilih tim sukses kok jadi desa. Terima kasih Pak Bunda. Ini Pak, ini nanti jadwalnya apa diatur apa? Pokoknya yang merah ini sampai ini itu ya. Saya khawatir Pak. Itu nanti yang jalan tetap berkerumun, ya, nggak memadai itu. Kalau boleh saya usul, itu tempatnya dibagi 3 TPS per wilayah Pak. Per wilayah. Biar nanti itu tidak banyak keluar. Waktunya tetap dari jam itu sampai jam itu, tapi per TPS ada 3 TPS. Bapak, saya khawatir itu nanti kalau itu itu yang saya khawatir pandemi nanti Pak berkerumun saya yakin itu nanti berkerumun. Memang nanti secara teknis kita akan bahas itu Pak. Ya, ini kita mau menyelesaikan yang pertama dulu. Jadi langkah-langkah kita kerja, bagaimana daftar pemilih, bagaimana tekniknya untuk pelaksanaan pemungutan suara nanti kita bahas. Tadi kan diutarakan masalahnya, yang jam 7 sampai ini merah, jam ini sampai ini, yang kuning jam ini kan begitu tadi. Makanya saya itu sangat bahaya untuk masyarakat. Mohon dipertimbangkan. Ya, jadi kita ini kan dalam rangka membuat kerangka ya, kerangka untuk aturan. Tinggal sedikit nanti ya, nanti setelah ini break makan kita rampungkan dulu. Jadi ini pasal 25 calon kepala desa dan pemilih ini kami kata ya dan pemilih enggak. Terima kasih. Jadi Pak Ardi ya. Ini sudah berkaitan kalau kepala desa ini secara umum sebenarnya. Karena itu. Cukup ya masuk nih ya. Ini harus bener deh. Baik Pak.
Nggih. Ya udah. Jadi enak ya.